Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan pendidikan. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kata pendidikan merupakan arti yang dapat dilihat dari dua segi, yaitu pendidikan sebagai usaha atau proses pendidikan dan mengajar seperti yang dikenal sehari-hari. Kepemimpinan merupakan bagian penting dari manajemen, yaitu merencanakan dan mengorganisasi. Tetapi peran utama kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Presentasi selanjutnya mengenai fungsi kepemimpinan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, fungsi kepemimpinan pendidikan di sekolah khususnya dilakukan oleh kepala sekolah. Sebagai pemimpin pendidikan di sekolah, kepala sekolah bertindak sebagai penentu arah dalam menggerakkan orang-orang. Nah, dalam hal ini, guru ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, sebagai pemimpin pendidikan di sekolah, kepala sekolah sebagai bagian dari anggota atau wakil kelompok para guru. Artinya sebagai penerjemah aspirasi para guru, kepala sekolah sebagai pelayan para anggotanya, dan lain-lain. Hal membantu para guru lebih lancar dalam hal ini menangani tugas dan pekerjaan ke arah tujuan yang diharapkan. Sebagai pelindung dan pengayom bagi para kelompok guru dan lain-lain dalam situasi kerja yang menyenangkan. Yang selanjutnya, sebagai komunikator dan koordinator yang baik yang dapat menjembatani dan mengembangkan saling pengertian dalam proses penyebaran informasi. Sebagai pengembang profesionalisme guru dalam meningkatkan keterampilan mengajar. Sebagai mengembang kelembagaan atau sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Sebagai evaluator tindakan yang berhubungan dengan pengukuran dan penilaian terhadap keberhasilan belajar siswa yang telah dilakukan guru. Yang terakhir, sebagai pemimpin kepala sekolah terampil dalam pengambilan keputusan yang baik demi kelancaran tujuan bersama. Selanjutnya yaitu yang kedua, fungsi kepemimpinan pendidikan bagi guru dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai penentu arah dan lain-lain pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, guru ini harus dapat membuat RPP, dapat membuat situasi belajar yang kondusif, mampu membelajarkan siswa lebih interaktif dan komunikatif, melayani, membantu, membimbing siswa dalam mengatasi kesulitan belajar, memberikan dorongan semangat atau motivasi belajar. Sebagai evaluator, sebagai suri tauladan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatur Rahma, NIM T2017-4035. Baik, di sini saya akan menjelaskan terhadap poin C, yaitu tipe-tipe pendidikan. Tipe-tipe pendidikan di sini ada 4. Yang pertama yaitu tipe otoriter. Tipe otoriter di sini juga dapat disebut juga sebagai tipe kepemimpinan autoritarian. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Baginya, pemimpin adalah penggerak dan pemaksa kelompok. Nah, yang kedua yaitu tipe lazit faris. Di dalam tipe kependidikan ini sebenarnya pemimpin tidak memberi pimpinannya, dia membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerja bawahannya. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga, tipe demokratis.
Pemimpin ikut berbaur di tengah-tengah anggota kelompoknya. Hubungan pemimpin dengan anggota bukan sebagai majikan dengan bawahannya, tetapi sebagai kakak dengan saudara-saudaranya. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, dia selalu berpangkal tindakan dan usaha-usahanya kepada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya dan pertimbangan kesanggupan, kemampuan dan juga kelompoknya. Nah, yang terakhir yaitu tipe demokratis. Tipe ini juga dapat disebut semi demokratis atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe demokratis hanya nampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersifat otokratis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fadli akan mempresentasikan tentang keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Ada 8 keterampilan. Yang pertama itu keterampilan dalam memimpin. Yang kedua keterampilan dalam hubungan insani. Maksudnya itu hubungan antara manusia. Yang ketiga keterampilan dalam proses kelompok. Yang keempat keterampilan dalam proses administrasi personil. Keterampilan dalam menilai, yang mana menilai itu menilai semua tindakan-tindakan yang ada di dalam suatu lembaga untuk dijadikan evaluasi dalam kepemimpinannya. Yang keenam keterampilan berkomunikasi. Seorang pemimpin itu harus mempunyai keterampilan berkomunikasi kepada anggota-anggotanya supaya tidak ada sekat antara pemimpin dan anggotanya. Yang ketujuh memberi teladan. Jadi pemimpin itu harus menjadi teladan untuk anggota-anggotanya. Teladan itu yang baik dari tindakan, sikap, dan berbicaranya. Jadi harus semua yang ada, semua tindakan, semua bicaraan, pembicaraannya dan sikapnya pemimpin itu harus dijadikan teladan untuk anggota-anggotanya. Nah, yang terakhir keterampilan memberi motivasi. Pemimpin itu harus selalu memberi motivasi kepada anggota-anggotanya untuk supaya anggota-anggotanya itu semangat dalam melakukan pekerjaannya dan juga senang jika diberi motivasi oleh pemimpinnya. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya tentang materi macam-macam keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.